Apakah materinya udah kelihatan, teman-teman, slide-nya? Sudah, Pak Tommy. Kelihatan, Pak. Oke. Baik. Di sini kita eh, mengadakan webinar pertama GoTrend Gotrend Academy. Tema yang kita usung pada pertemuan ini yaitu peran teknologi DWDM dalam mendukung transformasi digital. Jadi ya transformasi digital, kemudian sekedar informasi, kalau nggak kenal maka tak sayang, maka saya sampaikan dulu biodata saya, nama saya Tommy Devisa. Saat ini saya juga sebagai founder Kegotan Academy dan paralel juga saya bekerja pada salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang telekomunikasi sebagai GM Transport dan CME di PT Trans Indonesia Super Corridor. Nah, membagi waktu saya selain bekerja, saya juga sebagai dosen salah satu kampus di Jakarta, yaitu STEMIK Jakarta. Nah, saat ini saya sudah sedang progres S3-nya di ngambil Computer Science di Malaysia dengan nama kampusnya University Malaysia of Computer Science and Engineering. Nah, ini sedikit pengenalan diri saya, biodata saya, posisi saya saat ini, kemudian saya juga mengajar sebagai dosen dan masih lanjut kuliah. Oke, kita lanjut. Nah, kita bicara transformasi digital. Mungkin Bapak Ibu atau teman semua hal ini sudah tidak asing lagi ya kita dengar terkait transformasi digital. Misalkan kita lihat berita ada transformasi digital. Kemudian kita lihat teman-teman kalau ada aplikasi news pasti juga akan hal-hal muncul muncul transformasi digital baik dari pemerintahan dan lainnya. Nah, kita lihat sebenarnya apa sih yang disebut dengan transformasi digital? Itu pertama. Kemudian yang kedua, hubungannya dengan teknologi DDM apa ya gitu ya. Karena dua hal ini saling berkaitan untuk kita mendukung mencapai tujuan dalam transformasi digital. Nah, di sini saya mengutip beberapa ini ya, beberapa definisi dan salah satunya saya ambil transformasi digital adalah proses mengintegrasikan teknologi digital ke dalam berbagai aspek kehidupan seperti bisnis, industri, pemerintahan, pendidikan, dan masyarakat. Nah, teman-teman kalau lihat dari era sekarang, tren sekarang, salah satu yang bisa kita lihat dalam industri, misalkan dalam pendidikan, di mana sudah maraknya kita terapkan LMS, kemudian kita transformasi semua yang masih offline menjadi online. Di intinya adalah transformasi digital, bagaimana kita mengadopsi, mengadopsi teknologi yang ada untuk keberlangsungan bisnis kita atau keberlangsungan pendidikan kita atau keberlangsungan industri. Nah, itu juga salah satu manfaat sekarang di transformasi digital di dalam pemerintahan. Nah, mungkin ini sekedar pengalaman juga Bapak Ibu semuanya ya. Kalau teman-teman dulu em, mau buat SKCK, nah ini simpelnya. Kita harus datang dulu ke Polres, Polsek ataupun Polda sesuai dengan ketentuannya. Kita harus antrian, butuh waktu panjang kita ngisi form dan lainnya. Nah, dengan adanya transformasi digital, karena kita sudah berada dalam industri 4.0, maka diberikanlah kemudahan. Saat ini kita bisa melakukan pembuatan SKCK ataupun kita perpanjang STNK sudah mobile, sudah online. Nah, dalam hal ini manfaatnya dari kita seperti apa? Bisa kita mereduce waktu, kita juga bisa lebih cepat prosesnya ya. Nah, hal-hal ini positif dalam transformasi digital. Nah, kalau kita tidak menerapkan hal itu, ya masih kondisi yang lama lah. Kita harus datang ke lokasi, belum biaya, belum waktu, banyak hal. Jadi positifnya dalam transformasi digital seperti itu. Kemudian kalau kita lihat perspektifnya di sisi pendidikan, mungkin dulu kita mau kuliah di Jakarta, kita harus stay di Jakarta, kita harus kos karena nggak bisa nggak ada media karena harus datang ke kampus.
sekarang banyak adopsi teknologi, sama salah satunya seperti yang kita sekarang ini, kita webinar. Dulu kita nggak jarang yang webinar, kita harus seminar, di mana kita harus datang satu kampus atau satu tempat, kita berkumpul di sana ya, berkumpul artinya memang kita harus onsite. Nah, dengan adanya adopsi teknologi, kita bisa terapkan jarak jauh. Jadi, teman-teman lagi di rumah, teman-teman lagi misalkan lagi liburan, dengan adanya teknologi ini bisa membantu kita mencapai manfaatnya, seperti kita webinar sekarang. Nah, ini kan juga bermanfaat dalam waktu kita. Teman-teman bisa aja lagi nyetir atau lagi santai, kita lagi ngerjain ini juga, kita juga bisa join dalam webinar ini. Ini salah satu transformasi digital. Nah, kalau kita lihat di sini di dalam pilarnya ya, digital Indonesia kita, jadi ada 3 pilar yang disampaikan oleh pemerintahan Kominfo. Salah satu Kominfo yaitu pertama digital citizen, di mana pengembangan masyarakat agar berdaya dan mencapai potensi terbaiknya. Kemudian digital ekonomi, fasilitasi dan optimasi aktivitas ekonomi dan bisnis yang berbasis teknologi digital. Yang ketiga, standarisasi dan integrasi pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, saya ambil kutip yang poin 2 sama poin 3 yang di sini. Kalau kita lihat digital ekonomi, nah teman-teman bisa perhatikan sekarang sudah banyaknya implementasi pengurangan uang fisikal atau uang fisik. Sekarang banyak kita terapkan namanya pembayaran online. Nah, rata-rata sekarang sudah banyak yang menerapkan QRIS. Sampai level UMKM, mohon maaf, sampai kita yang jualan somai, gerobak aja, sudah menerapkan pembayaran menggunakan digital atau pembayaran menggunakan QRIS. Nah, ini salah satu untuk kita mendukung pilar dalam digital, yaitu masalah ekonomi. Nah, kemudian apalagi government yang salah satu yang saya sampaikan tadi ya, kita SKCK ataupun kita STNK online itu udah memudahkan. Di waktu kita bisa kita bagi buat yang lainnya. Mungkin teman-teman lagi sibuk nih, nggak bisa keluar ke kantor karena lagi hektiknya pekerjaan. Kemudian ada lagi urusan, nggak bisa, nggak sempat dan lainnya, harus cuti dan lain. Nah, ini kan manfaat dalam kita penerapan digitalisasi. Nah, ini yang dari Kominfo. Dari pilar-pilar ini, baik dari digital citizen, digital ekonomi, ataupun digital government, bagaimana sih bisa kecapai untuk penerapan digital ini? Maka ada eh, poin-poin yang lagi, atau ada pilar lagi, yaitu ada infrastruktur, ada regulation, dan ada ekosistem. Nah, salah satunya kita akan bahas terkait infrastruktur. Kenapa infrastruktur? Karena kalau tidak ada infrastruktur, tidak akan terbisa kita melakukan digital transformation atau transformasi digital. Kenapa? Karena intinya ketika bicara transformasi digital, kita mengadopsi teknologi umumnya pada saat ini adalah yang offline kita rubah menjadi online. Nah, itu key-nya. Jadi yang sebelumnya offline kita rubah jadi online, berikan kemudahan. Nah, untuk merubah dari online berarti kan butuh namanya infrastruktur. Makanya kita fokus di sini adalah infrastruktur. Nah, ini teman-teman bisa ambil dari websitenya. Saya ambil website dari aptika.kominfo.co.id untuk melihat apa sih yang dibutuhkan untuk mendukung Indonesian Digital Transformation. Maka ada 3 hal ini. Nah, salah satunya di dalam infrastruktur. Kalau kita bicara infrastruktur, misalkan tidak dibangun infrastruktur, bagaimana akan bisa terhubung? Sekarang kita lihat nih, masing-masing daerah yang masih 3T itu kan masih jauh ya dari infrastruktur. Nah, bagaimana mereka mau masuk dalam transformasi digital kalau infrastruktur tidak ada? Nah, oleh sebab itu, infrastruktur itu menjadi pondasi dalam transformasi digital. Nah, kalau kita spesifik lagi, kita dalamin lagi terkait infrastruktur, maka kita akan lihat infrastruktur apa sih yang kita gunakan, infrastruktur apa sebenarnya yang kita butuhkan dalam membangun transformasi digital.
Nah, ini infrastrukturnya lebih terhadap backbone ya. Saya akan bicara terhadap backbone-nya kita untuk gambaran lebih besarnya. Jadi akan kita lihat bagaimana sih dengan kebutuhan transformasi digital, perangkat apa atau teknologi apa yang bisa mendukung hal tersebut. Oke. Nah, ini gambaran dari pilar untuk mendukung Indonesia Digital Transformation. Maka kita lihat di sini. Ini saya ambil data dari data Reportal. Teman-teman bisa buka nanti datareportal.com. Ini pada Oktober 2024, overview of internet use. Artinya ini secara global ya, bukan hanya Indonesia tapi secara global. Kalau kita lihat secara global itu ada kenaikan dari tahun sebelumnya. Contoh misalkan year on year-nya dulu ini naik 1,9%. Ini secara global. Karena ada pertumbuhan penggunaan penetrasian dalam penggunaan internet. Kemudian kita lihat juga nih persentasi yang mana sih populasi dalam penggunaan internet. Rata-rata sekarang yang lebih besar pengguna adalah kaum perempuan nih. Sorry, kaum laki-laki yang menjadi lebih besar dibanding kaum yang perempuan. Nah, di sini ada female population dan di sini adalah male population. Nah, ini kalau kita lihat dari tahun sebelumnya meningkat terus. Nah, ketika penggunaan internet meningkat, berarti kan dibutuhkan sebuah teknologi untuk mensupport kapasitas yang lebih besar. Karena jika kapasitasnya kecil, akan stagnan, tidak akan bisa berkembang gitu. Nah, ini relasinya antara kebutuhan dengan teknologi. Nah, ini gambaran dari data overview dari 2024 Oktober ya, penggunaan penetration internet. Ini secara global. Nah, kemudian yang menariknya adalah saya ambil lagi data tersebut di Oktober 2024 tapi khusus konten atau salah satunya adalah TikTok. Nah, dari sebanyak uh, dunia ini, yang paling dominan menggunakan TikTok yaitu Indonesia. Paling dominan nih. Jadi, kalau kita lihat, artinya penetration penggunaan TikTok ini lebih banyak nih, lebih meningkat, lebih atau menjadi ranking pertama dalam penetrationnya. Lalu dari sudut pandang perspektif yang di dalam ekonomi, maka kita lihat kenapa TikTok nih paling banyak nih yang dominan sekarang. Oh, ternyata ada belanja. Orang udah tertarik secara belanja bukan di Tokopedia lagi atau bukan di Shopee lagi, tapi lebih dominan ke arah TikTok karena mereka menyediakan konten, mereka buat biar menarik dan macam-macam. Nah, itu perspektif di dalam ekonomi. Tapi kalau kita bicara perspektifnya dalam kebutuhan backbone-nya atau kebutuhan teknologinya, maka akan kita lihat pertumbuhannya ini, pertumbuhan pengguna, maka harus dibarengi dengan kebutuhan teknologi kita agar kapasitas internet kita lebih besar. Nah, ini lebih ke terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam telco provider, di mana mereka harus mensupport, harus menerapkan untuk kapasitas lebih besar. Nah, untuk menjawab tantangan itu, maka muncullah bukan baru sekarang aja. Teknologi ini bukan sekarang aja ada, tapi sudah dari dulunya, yaitu adalah teknologi DWDM. Nah, kalau kita lihat kalau memang dari dulu sudah ada teknologi di WDM, emang bedanya apa sekarang, Pak? Kan udah ada dari dulu ya. Nah, teknologi memang ada, tapi kan ada namanya improvement atau perubahan-perubahan lagi. Karena setiap tahun, setiap masa pasti akan ada proses improvement. Mungkin dulu hanya 1 giga kapasitas, mungkin naik lagi dan seterusnya. Nah, kita lihat perspektifnya dalam perangkat teknologi DWDM, kenapa sih yang teknologi ini yang bisa digunakan atau kenapa teknologi ini yang bisa mendukung hal itu? Apakah nggak ada lagi teknologi lain?
Kan gitu ya, muncul tadi pertanyaan kita nih. Mungkin teman-teman yang belum basic atau belum backgroundnya di telco provider atau perusahaan telekomunikasi, mungkin akan bertanya, emang nggak ada lagi Pak yang selain teknologi teknologi DWDM? Nah, kan gitu ya, pasti akan bertanya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah bekerja di provider atau perusahaan di telco, mungkin sudah mengenal lah. Oh iya, teknologi DWDM. Oh iya, teknologi DWDM. Nah, gambarnya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di sini, secara garis besar, teknologi DWDM itu digunakan sebagai koneksi transport atau sebagai penghubung jalurnya. Saya simulasikan, misalkan teknologi itu seperti jalan tolnya lah. Jalan tolnya yang bisa menghubungkan dari satu daerah lain dengan kecepatan yang lebih besar. Mudahnya gitu ya, mudahnya gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ada gambar, secara gambar di simpel di sini. Kalau secara tak langsung, teman-teman bisa lihat dari gambar ini ada data stream 1, data stream 2, data stream 3, 4 masuk ke sini multiplexer, kemudian ada single optical fiber masuk sini lagi dan baru keluar lagi. Nah, ini gambar apa sih Pak ini ya? Kalau teman-teman bisa perhatikan, artinya apapun uh, untuk yang kontennya, apapun jenis paketnya, apapun jenis teknologinya, bisa dibawa dengan perangkat DWDM hanya dengan single optical fiber. Artinya apa? Berapapun kapasitas kita itu bisa dibawa hanya satu single optical fiber. Nanti kan kita bahas di belakang. Jadi gambarnya itu dari banyaknya capacity bisa hanya satu aja, makanya di sini disimulasikan nih dari banyak ini menjadi satunya saja. Nah, tapi pada webinar kali ini kita tidak membahas detail apa isi yang DWDM enggak, hanya overview dan relevannya dengan transformasi digital. Oke. Nah, ini sedikit informasi. Kalau kita bicara teknologi DWDM, itu adalah sebenarnya merupakan teknologi WDM. Nah, apa tuh teknologi WDM? Ini ada dua versi ya, mungkin ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, WDM technology is a fiber communication technology transmitting multiple optical carrier with information on one fiber. Nah, kalau kita lihat bahasa Indonesianya, merupakan sebuah teknologi komunikasi optik atau serat yang dapat mentransmisikan uh, op- beberapa service dalam satu fiber optik. Nah, kalau kita bicara dalam satu fiber optik, relevansinya apa sih, Pak? Nah, mungkin sebagai informasi bahwa ketika kita mau membangun infrastruktur dengan konteksnya backbone, maka selain teknologi ini kan kita butuh namanya uh, medianya. Medianya apa? Medianya menggunakan kabel. Kabelnya apa? Kabel optik. Nah, kabel optik dalam kabel optik kan ada namanya sebenarnya dengan core. Misalkan ada 8 core, kemudian ada 12 core, 24 core. Nah, ini dia menyatakan bahwa dengan teknologi WDM ini, satu core tadi bisa kita bawa banyak service. Kalau teman-teman punya banyak core, artinya masih banyak service yang akan dibawa. Nah, key-nya di sana. Jadi, ketika kita punya fiber optik dari antar daerah, jika menggunakan perangkat WDM, satu core atau dua core-nya bisa membawa kapasitas yang besar. Nah, intinya sana. Nah, kemudian di dalam WDM ada dua dipisahkan. Satu transmitter atau transmit atau pengirim dan satu receiver. Ini saling ini ya, saling berhubungan. Kalau nggak ada transmitter pasti nggak ada receiver. Nah, di dalam perangkat DWDM, transmitter itu depannya akan digabungkan yaitu multiplexer dan penerimanya lah demultiplexer atau sering disebut DeMux atau MUX, multiplexer sama demultiplexer. Ini saling berpasangan, harus ada. Nah, konsepnya bagaimana gitu ya? Contoh di sini, ketika kita bicara DWDM atau bicara WDM, maka kita sudah berbicara
masalah lambda. Nah, teman-teman yang belum ada backgroundnya telco, ketika bicara DWDM pasti akan muncul istilah ini lambdanya berapa lambda, satu lambda kapasitas berapa, kita menggunakan frekuensi berapa. Nah, jadi terutama kalau sudah misalkan nih ada masuk dalam area DWDM, maka hal lambda ini juga tidak akan asing lagi gitu. Atau lambda, lambda satu, lambda dua, lambda seterusnya. Nah, di sini menjelaskan ketika multiplexer, ketika kita ada lambda satu, lambda 2, lambda n sampai n, itu akan digabungkan menjadi satu di dalam satu multiplexer dan dikirim, kemudian demultiplexer lah yang akan berfungsi untuk memecah itu. Jadi ketika ada lambda satu, lambda 2, lambda sampai n masuk dalam multiplexer, kemudian dikirimkan dalam jalurnya dan diterima oleh demultiplexer, maka baru dipecah tuh lambda satu, lambda 2, lambda 3. Nah, inilah konsep dasarnya kenapa menggunakan satu fiber bisa membawa beberapa carrier services atau beberapa model service kita. Salah satu service apa? Boleh SDH, boleh dia ATM, tapi kalau sekarang lebih banyak adalah Ethernet. Nah, jika misalkan di sini lambdanya kita kapasitasnya 100 giga, maka dengan kapasitas contoh ini 100 giga, 200 giga bisa dibawa hanya dengan dua atau satu fiber aja. Satu core-nya saja. Nah, nanti kita akan lihat bedanya gimana sih satu core, dua core ataupun kapan positioningnya saya menggunakan teknologi DWDM gitu ya. Nanti akan ada slide berikutnya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita bicara WDM, maka ada dua kategorinya. Ada yang disebut dengan CWDM atau CWDM dan DWDM atau DWDM. Pak, kok ada CWDM lagi, ada DWDM lagi ya? Bukannya sama aja gitu ya? Nah, prinsipnya sama, kerjanya sama, tapi ada batasannya. Kalau yang CWDM, Coarse Wavelength Diffusion Multiplexing, dia terbatas jarak. Dia tidak mampu melebihi jarak lebih dari 500 kilo. Misalkan 5.000 kilo. Kenapa? Karena memang teknologinya itu terbatas. Nah, untuk bisa diterapkan ke dalam jarak jauh ya, maka kita menggunakan namanya DWDM. Teman-teman bisa lihat nggak? Kenapa kok saya bisa connect dari Jakarta? Saya akses Zoom, Zoom tuh ada misalkan saya ada servernya di Amerika. Sebenarnya perjalanan saya itu seperti apa sih? Kok bisa ya kita ini koneksi ke internet, jalurnya jalur mana? Bagaimana kapasitasnya? Semuanya itu dijawab oleh teknologi di WDM. Kita bisa connect sampai ke Amerika, kita melalui Singapura, gateway kita, itu semua telco provider itu harus menggunakan teknologi di WDM. Nah, kuncinya itu misalkan selama ini teman-teman belum tahu, kita connect ke internet tuh gateway mana? Oke, kita gateway-nya ke Singapura. Semua gateway kita saat ini Singapura. Bagaimana sih bisa ya, koneksinya dari Jakarta ke Singapura atau kita dari Surabaya ke Singapura? Padahal jaraknya jauh ya, lewat laut lagi. Bagaimana gitu? Kalau kita lihat sederhananya, ketika kita menghubungkan di internet kita menggunakan kabelan, kabelan hanya maksimum 100 meter. Yang ke 100 meter udah 100 meter nggak bisa lagi, harus ada tambahan lagi. Nah, ini bagaimana kita menghubungkan antar dunianya, antar provinsinya dengan menerapkan kapasitas yang lebih besar? Jawabannya adalah menggunakan teknologi DWDM. Nah, di dalam teknologi DWDM ini sebenarnya kita ada penggunaan namanya frekuensi. Sama halnya dengan frekuensi di dalam wireless. Nah, di dalam frekuensi ini dibagi-bagi. Ada O-band, ada E-band, ada S-band, ada C-band, ada L-band. Atau O-band, E-band, S-band, C-band, dan L-band. Mungkin teman-teman yang backgroundnya satelit juga akan lihat
Saya menggunakan apa nih? Ku-band, C-band. Nah, istilahnya kan sama seperti itu. Karena kita menggunakan frekuensi. Nah, untuk frekuensi sendiri, semakin besar frekuensinya, maka semakin jauh jarak yang bisa ditempuh. Nah, di sini DWDM menggunakan frekuensi C-band dan L-band. Jadi spesifik frekuensinya. Sedangkan si CWDM dia itu dari O-band sampai L-band. Pak, kok dia bisa dari si O-band sampai L-band si CWDM, tapi kok ada keterbatasan jaraknya? Karena memang di desainnya itu enggak, teknologinya tidak bisa jauh. Nah, yang jauh lebih jauh dari yang CWDM adalah GWDM. Ini sederhana seperti itu ya, karena konteks kalau kita bicara detail teknikal itu mungkin kita akan kelas di kelas DDM-nya. Kalau ini bersifat umum, maka saya visualisasikan seperti itu. Oke, kemudian next. Nah, tadi saya sampaikan bahwa di dalam teknologinya ini hampir sama seperti wireless, di mana kita menggunakan frekuensi untuk komunikasinya. Nah, di sini saya ambil mengutip salah satu brand ataupun beberapa brand ya terkait teknologi, penerapan teknologinya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada yang tadi ada S-band sampai L-band. Ini merupakan channelnya, channel yang bisa digunakan dalam DWDM. Nah, khususnya yang di sini teknologi itu dari dulu sudah ada, tapi bedanya apa? Bedanya lah improvement terhadap kapasitasnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada yang tradisional C-band, ada tradisional C-band lagi ini ke sini. Nah, yang sekarang menggunakan super C-band. Nah, setelah super C-band diimprove lagi nih, naik ke teknologi super C plus L-band, di mana semakin besar, semakin ada kebutuhan lambda lagi, maka akan ada potensial kapasitas yang lebih besar. Nah, contoh di sini. Saat ini kita menggunakan C-band. C-band itu mempunyai 120 wavelength, atau bisa kita katakan 120 channel atau 120 lambda. Misalkan satu lambda itu kapasitasnya 100 giga, berarti kita sudah bisa mencapai 12 tera. Backbone kita 12 tera kan besar banget itu. Nah, inilah yang mendukung dalam transformasi digital. Karena kebutuhan kapasitas besar harus didampingi dengan teknologinya, maka yang mendukung itu adalah teknologi DWDM. Karena dia memiliki kemampuan membawa kapasitas itu lebih besar dibandingkan teknologi. Contoh teknologi wireless nggak mungkin. Sekarang booming teknologinya apa, satelit, Starlink. Juga kapasitas itu konsepnya nggak seperti wah lebih besar bandwidth, enggak, karena harus ada transmit lagi di dalam stasiun buminya. Nah, untuk mentransmitkan itu ya tetap ujung-ujungnya lah menggunakan DWDM. Nah, kemudian yang sudah dilakukan atau tahapan R&D sekarang itu akan diterapkan adalah L-band, di mana frekuensi itu akan mampu membawa kapasitas yang lebih besar lagi. Nah, jadi ini perjalanannya. Jadi perjalanan dari spektrum. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, bagian bawah, disampaikan bahwa ada ultra high bandwidth. Tadi ultra broadband spectrum, dan sekarang ada ultra high bandwidth. Nah, ini gambarannya. Dulu kita per satu lambda bisa 100 giga, kemudian upgrade teknologi bisa 200 giga, kemudian upgrade lagi teknologi 400 giga, dan upgrade lagi teknologi sampai 800 giga. Nah, update terbaru ini tahun depan akan launching lagi, satu lambda itu kapasitasnya 1,2 tera. Nah, artinya satu lambda itu akan lebih besar lagi kapasitas nih yang bisa dibawa oleh backbone kita. Nah, di sini gambarannya, kalau kita menggunakan tradisional C-band, maka kita hanya mampu kapasitas bandwidth kita
maksimum hanya 8 terabit per second. Kemudian kalau kita extend C-band, kita maksimum cuma 19,2 tera. Nah, kalau kita terapkan teknologinya namanya Super C-band, maka kita bisa mendapatkan kapasitas sampai 48 tera. Nah, inilah perbedaan nih teman-teman semua nih. Penggunaan teknologi DWDM dulu sampai sekarang, improvementnya seperti itu. Jadi dari mulainya 8 tera, 19 tera, dan sekarang 48 tera, dan akan naik lagi. Dengan menggunakan Super C 120 dan L 100, maka kapasitasnya makin besar lagi. Nah, mencapai satu fibernya yaitu 88 tera. Nah, inilah kenapa sekali lagi saya sampaikan dalam mendukung kapasitas besar, maka teknologi di WDM lah yang menjadi tombaknya sampai saat ini. Apakah teman-teman pernah lihat di WDM? Mungkin nggak terlalu bisa lihat. Kenapa? Karena perangkat juga mahal ya. Jadi mungkin yang langsung bersentuhan dengan perangkat di WDM, ya teman-teman yang bekerja di telco provider, tahu oh ini loh perangkat di WDM. Perangkat yang bisa membawa kapasitas yang lebih besar. Dengan adanya kemampuan itu, maka transformasi digital dapat kita capai dalam konteks infrastruktur. Jadi tadi kan kita ada beberapa pilar, ada infrastruktur, kemudian ada regulation. Nah, dengan konteksnya atau perspektifnya infrastruktur, untuk mendukung itu menggunakan teknologi ini. Muncul lagi pertanyaan, Pak, kalau memang mendukung ini, apakah pemerintah kah yang akan membangun uh, menggunakan DWDM? Tidak. Lebih tepatnya terhadap perusahaan yang bergerak dalam telco provider. Kalau pemerintahan saya membutuhkan migrasi dari yang offline menjadi online, berarti saya butuh bandwidth segini. Maka dia akan requirement terhadap perusahaan provider. Nah, perusahaan provider lah akan melihat kebutuhannya sebanyak ini, bagaimana saya akan mampu melayani, yaitu di backbone-nya menggunakan di WDM. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi hubungannya antara di teknologi di WDM dengan transformasi digital. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat lagi. Ini secara teknikal, kalau seandainya di dalam di DWDM itu ada yang disebut dengan amplifier atau konsepnya adalah bagaimana dia bisa terkoneksi antara dua site. Antara dua site ini bagaimana bisa terhubung. Nah, di perangkat DWDM ada namanya amplifier. Nah, amplifiernya ada dua tipe. Ada yang menggunakan EDFA, yaitu Erbium Doped Fiber Amplifier, dan ada namanya Raman. Nah, muncul pertanyaan, Pak, kalau memang ada dua, sebenarnya fungsinya buat apa? Gitu. Jadi, fungsinya, kalau seandainya kita untuk menghubungkan titik satu, titik kedua dengan jarak yang pendek, misalkan jarak pendeknya di bawah 100 kilo, maka kita gunakan adalah EDFA. Itu umum semua telco provider akan menggunakan itu. Namun kalau seandainya jaraknya lebih dari itu, maka akan menggunakan namanya teknologi Raman. Amplifiernya adalah amplifier Raman. Bedanya gimana? Bedanya Raman itu didesain untuk jarak jauh. Untuk pertemuan titik A ke titik B dengan jarak jauh. Lebih dari 100 kilo, kemudian kurang dari 300 kilo. Itu menggunakan Raman. Nah, muncul pertanyaan Pak, kalau seandainya kita Raman, biasanya implementasi aktualnya gimana? Nah, aktualnya salah satu contoh, kita teman-teman bisa lihat programnya Bakti di Palaparing. Salah satunya di Palaparing 5 itu ada di Sulawesi. Kan jaraknya jauh-jauh tuh dari Poso sampai ke arah Bungku misalkan. Jaraknya mencapai di 250 kilo. Nah, karena saya menghubungkan titik itu, maka mereka menggunakan teknologi amplifier Raman. Tapi kalau seandainya saya hanya pendek jaraknya, kita menggunakan yang namanya ERVA. Nggak bisa pakai Raman, Pak? Oh, bisa, tentu bisa.
tapi akan ada efeknya. Pertama, biaya Raman itu lebih mahal, 3 kali lipat dari teknologinya EDVA. Jadi kalau teman-teman yang mau eh, mendalami teknologi DWDM atau mau eh, tertarik bekerja sebagai engineer DWDM, nah prinsip-prinsip atau karakteristik ini teman-teman harus tahu dulu nih. Sebagai apa sih kondisinya amplifier kita, apa EDVA atau Raman? Karena ini akan berpengaruh terhadap membangun perangkat di DWDM. Nah, kebetulan di kantor ini saya sebagai salah satunya yang saat ini Trans Indonesia Support Corridor, salah satu bagian untuk memproject di WDM. Jadi membangun DWDM itu under saya, kita menentukan kapasitas berapa, desainnya seperti apa. Nah, inilah salah satu dasarnya dalam mengetahui ilmu di WDM. Nah, ini gambarannya kalau seandainya karakteristik dari EDVA seperti apa. Model seperti ini. Dia ada input signal, kemudian ada pump laser atau pump power lagi. Kemudian dikirimkan. Nah, bedanya dengan yang Raman, ini adalah Raman, dia pumpnya ada yang dari input dan juga ada pump dari output. Nah, jadi teman-teman bisa lihat kan bedanya. Nah, dengan ada model konsep seperti ini, itu jaraknya bisa lebih jauh menggunakan raman. Nah, intinya gitu. Jadi sederhananya dengan menggunakan EDVA itu hanya jaraknya pendek, itu di bawah 100 kilo. Kalau raman itu lebih dari 100 kilo dan di bawah 300 kilo. Oke, ini tipe amplifier. Kemudian ada juga tipe set di UDM. Nah, jadi beberapa vendor ada penamaannya berbeda-beda ya, tapi umumnya ada beberapa penamaan lah, seperti OLA, Optical Line Amplifier, PODAM, Fixed Optic Airdrop Multiplexer, kemudian RODAM, Reengineering Optic Airdrop Multiplexer. Nah, simpelnya seperti apa gitu ya? Kalau yang OLA namanya itu sebagai repeater. Jadi misalkan teman-teman Bapak Ibu semua dulu mungkin pernah menggunakan teknologi wireless, saya jaraknya nggak sampai nih dari titik A ke titik B. Ya udah di tengah saya pakai repeater deh agar bisa disalurkan lagi, bisa nyampe gitu ya. Jadi repeater itu penghubung ulang. Ada yang transmit di tengah repeater, repeater baru dikirim lagi. Konsepnya sama. Kemudian kalau kita bicara FODAM, artinya adalah yang fixed optic drop multiplexer, ini kita menurunkan service. Misalkan teman-teman mau bangun backbone dari Jakarta ke Surabaya, mau turun servisnya, maka modelnya disebut dengan setnya itu adalah FODAM. Kemudian beda lagi, satu lagi adalah RODAM. Nah, RODAM ini bedanya apa? Kalau yang namanya Rodam itu re-engineering, jadi dia bisa multiple kemana-mana jalurnya bisa. Contoh misalkan kalau Vodam dia sudah statik, nggak bisa lagi kemana-mana jalurnya. Jalur A-nya sudah tentukan, jalur B-nya sudah tentukan. Kalau yang Rodam nggak, dia bisa kemana aja multiple. Nah, kalau kita bicara cost paling mahal adalah setnya adalah Rodam. Tapi manfaatnya apa? Manfaatnya ketika untuk memproteksi itu lebih jauh, lebih efisien, lebih fleksibel dibandingkan Vodam. Jadi ada fungsional yang lebih dan juga ada cost yang lebih. Nah, ini contoh yang tadi saya bilang, implementasi amplifier. Di sini kita simulasikan dari set A ke set B, set C sampai set D. Kalau EDVA, jika dia kurang dari 90 kilo, maka kita harus nambahkan lagi repeaternya. Misalkan set A mau ke set D. Untuk bisa sampai set D, ada tambah lagi repeater. Nah, posisi repeater ini asumsinya sebagai tipe set OLA. Atau juga ada yang disebut dengan ILA. Atau disebut juga repeater. Jadi boleh, tergantung siapa vendornya. Karena vendor punya ciri khas masing-masing. Nah, di sini saya simulasikan air aman, dia mau jadi set A ke set B, jarak 300 itu bisa, tanpa harus ada repeater lagi. Nah, inilah simulasi implementasi dari uh, fungsi amplifier EDVA dengan yang ramah. Intinya apa? Jika saya mau menggunakan jarak jauh yang tidak memang bukan di darat atau di laut, maka akan menggunakan amplifier Raman.
Kalau seandainya saya hanya short distance atau jaraknya pendek, cukup menggunakan EDVA. Nah, ini akan teman-teman kenali kalau seandainya terjun dalam eh, perangkat di DODM. Oke, ini gambarannya, gambaran perbedaan dari EDVA dan RAMA. Oke, kemudian kita lanjut. Tadi bicara core. Nah, kita bicara core dan bicara di DODM. Di sini direct core versus di DODM. Nah, saya asumsikan di contoh pertama, direct core, dari set A ke set B. Saya punya dua core misalkan. Core 1 sama core 2. Kapasitasnya saya pasang dengan 100 giga. Nah, jika 100 giganya sudah full, jika 100 giga sudah full, saya mau nambah lagi itu nggak bisa. Karena dengan direct core, penerapan implementasi interface SAP-nya itu nggak bisa lagi ditambah. Terus Pak, bagaimana kalau seandainya saya punya core lagi nih, core 3, core 4. Oke, kalau punya core yang lain masih bisa kita tambah menjadi 200 giga. Pak, saya habis lagi nih 200 giga nih. Saya mau upgrade lagi 300 giga. Misalkan 300 giga. Ada core lagi nggak? Oh, ada available nih core 5 dan 6. Oke. Nah, dengan kondisi yang rekor ini, semakin banyak kebutuhan kapasitas, maka semakin kita banyak membutuhkan kabel-kabel core. Kalau kabel core kita butuhkan pertama, investasi mahal, kemudian kita juga membutuhkan banyak perangkat lagi, ada nambah kos lagi. Nah, dan ini juga nggak bisa jarak jauh. Jadi setiap kita mau buat itu ya sama rata harus sesuai kapasitasnya. Itu kalau menggunakan direct core. Nah, bagaimana challenge-nya? Saya dengan dua core fiber tapi bisa membawa kapasitas yang besar. Nah, itulah menggunakan teknologi di DWDM. Ini bisa saya visualisasi seperti ini. Jadi, di sini ada teknologi di DWDM, ini adalah routernya, misalnya ini dia router. Kalau kita menggunakan direct core, kita kan langsung interface-nya connect ke sini. Antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Dan bandwidth itu terbatas. Nah, bagaimana kalau seandainya kita mau kapasitas nih? Kita kebutuhan digital kita tinggi, sampai 1 tera. Kalau menggunakan direct core, maka akan banyak core yang kita gunakan. Kan nggak efisien, kan nggak fleksibel. Nah, fungsi yang teknologi DDM lah yang bisa menjawab kondisi tersebut. Dengan adanya cuma 2 core, maka dia bisa membawa kapasitas yang di sini menggambarkan kapasitas-kapasitas yang ada di dalam jalur tersebut. Apakah 100 giga, 200 giga, ataupun sampai 1 tera itu mampu dibawanya. Artinya dengan 2 core, kapasitas bisa lebih besar, kita tidak ada penambahan cost lagi untuk seperti ini. Nah, ini visualisasi penerapan di semua telco provider. Kalau Bapak Ibu yang bekerja di telco provider mungkin belum tahu teknikalnya. Nah, ini mungkin bisa saya jawab, saya eh, rata-rata semua telco provider akan menggunakan konsep seperti ini. Jadi ketika dia mau membawa kapasitas lebih besar dengan jarak yang lebih jauh, maka dia bisa menerapkan teknologi di DWDM. Oke, ini jelas Bapak Ibu ya. Jadi perbedaan antara direct core dengan kita menggunakan di DWDM. Kemudian contoh implementasinya gimana secara telco provider gitu ya. Nah, ini sedikit gak hanya tambahan buat Bapak Ibu. Kalau kita bicara tadi transformasi digital kan kita tidak memikirkan seperti apapun backgroundnya provider, apapun topologi kita nggak perlu peduli lah, don't care lah ya. Tapi kita di sini akan saya mencoba menjawab teknologi transformasi digital dengan kebutuhan kapasitas yang lebih besar, maka backgroundnya seperti ini, background di dalam perspektif telco provider.
Mereka ada internetnya di sini dan ada core-nya. Nah, core-nya inilah dia terapkan di WDM. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Jadi kalau teman-teman, saya kok bisa koneksi internet ya? Saya berlangganan First Media, saya menggunakan Telkom, saya menggunakan TIS ataupun menggunakan ID Play, saya menggunakan Fiberstar dan macam-macam provider. Kok saya bisa connect internet? Kalau kita telusuri dari mana sih bisa connect-nya gitu ya? Nah, inilah ada beberapa pondasi disebut dengan access network, aggregation network, ataupun core network, sampai backbone network, ataupun juga bisa bicara sampai ke internet. Nah, penamaan ini tergantung masing-masing penerapan di dalam provider. Tapi setidaknya umumnya lah ada backbone, ada core, ataupun ada akses. Nah, ini implementasi dalam teknologi di DoDM. Kemudian, satu lagi, kalau kita bicara teknologi transformasi digital, pasti akan dibutuhkan atau ada tempat yang sering kita sebut dengan data center untuk menyimpan data kita, menyimpan infrastruktur kita. Nah, salah satunya teknologi DDM juga digunakan untuk menghubungkan di dalam data center. Nah, menghubungkan data center gimana? Contoh pemerintahan, salah satunya PDN, Pusat Data Nasional. Oh, dia ada data center di Surabaya, ada yang di Jakarta, ada di Batam misalkan. Nah, semuanya saling terhubung. Pakai apa? Ya, pakai salah satunya menggunakan teknologi di WDM. Nah, ini implementasinya. Jadi Bapak Ibu udah bisa lihat bahwa, oh ya kalau nggak ada uh, teknologi ini, mungkin nggak bisa mempercepat transformasi digital. Karena transformasi digital butuh online. Key-nya adalah bagaimana yang offline kita buat jadi online. Kan gitu ya key-nya ya. Bagaimana offline kita buat menjadi online. Nah, menjadi online berarti kan koneksi internet, butuh infrastruktur. Nah, inilah menjadi dasarnya di dalam kebutuhan kebutuhan kapasitas bandwidth untuk bisa mendukung transformasi digital. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, di sini saya mencoba membawa atau mendrive Bapak Ibu semua terkait pembahasan awal tadi. Ternyata kok bisa ya kita connect pakai Zoom nih. Server Zoom di mana? Oh, server Zoom itu ada di Amerika atau ada di Jepang. Bagaimana ya koneksi dari Jepang ke sini ya? Kalau kita sebagai user kan hanya penting ya udah saya pengen connect internet. Di mana connect internet yang ada di ISP atau provider. Oke, cukup sampai di sana. Tapi kalau kita menggali lebih dalam, sebenarnya komunikasi kita ini secara fisikal seperti apa gitu. Nah, ini saya bawa salah satu tambahan buat Bapak Ibu. Mungkin review kalau bagi yang sudah memahami mungkin sudah paham. Kalau yang belum mungkin saya akan berikan informasi atau yang sudah mungkin mereview. Jadi untuk bisa terhubung itu dari antar negara kita menggunakan namanya kabel laut yang sering disebut dengan submarine cable. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di seperti apa sih atau siapa saja provider yang menyediakan kabel laut atau yang memiliki kabel laut bisa buka websitenya submarinecablemap.com, cari country-nya Indonesia. Nah, salah satunya di sini ada nih B2JS, Balog, BTI 1, BTI 2, itu macam-macam nama nama kabelnya ada. Terus muncul lagi pertanyaan, Pak, kenapa saya dipaparkan yang untuk segmen kabel hubungannya sama apa dengan peran transformasi digital dan bagaimana hubungannya dengan di DWDM? Nah, jawabannya adalah kita central gateway kita untuk koneksi ke internet yaitu Singapura. Oke. Jadi kita semuanya titik Singapura. Untuk menuju Singapura ke Jakarta maka menggunakan melalui media jalurnya jalur laut. Nah, jalur laut teknologi apa yang bisa digunakan karena jaraknya jauh? Ya tadi teknologi di DWDM. Itu satu, teknologi di DWDM. Kemudian, Pak, tadi kan di DWDM ada yang amplifiernya EDVA, ada amplifiernya Raman. Nah, inilah teman-teman bisa terapkan ketika kita jaraknya pendek kan ada namanya repeater.
ketika ada repeater kan ada butuh namanya resource lagi ya, butuh powernya, butuh tempatnya. Bagaimana kalau di laut? Oh iya, di laut Pak jauh ya. Di laut bisa sampai 300 kilo, bisa 400 kilo, 500 kilo. Bagaimana di tengah laut kita taruh perangkat? Mati dong perangkat kita dalam laut karena dia ada kena dalam dasar laut. Kan gitu ya kalau pikiran kita. Nah, inilah yang diterapkan untuk amplifier yang Raman tadi. Nah, selain ini kalau kita bicara spesifik kabel laut, mungkin ada tambahan parameter lain. Cuma saya hanya sampaikan sedikit overview aja. Jadi, untuk menghubungkan jarak yang jauh antara provinsi, antara negara, kita menggunakan namanya perangkat di DODM. Nah, penerapan amplifier apakah dia EDVA ataupun yang Raman tergantung positioningnya. Nah, jadi dengan ada ini barulah kita akan lihat oh ternyata transformasi digital membutuhkan ke bandwidth, membutuhkan kapasitas. Kapasitas agar bisa memberi yang lebih besar, maka harus membutuhkan teknologi yang mendukung. Teknologi apa yang mendukung? Yaitu teknologi di DWDM. Nah, dari teknologi DDM, bagaimana pemilihannya, bagaimana cara kerja yang pasnya seperti apa? Nah, yang tadi positioningnya, apakah dia di sisi yang darat kah, ataupun yang short distance, apakah dia long distance, apakah dia di dalam laut, itu kita bisa akan pilih dengan teknologi yang ada. Oke, nah inilah gambaran webinar kita kali ini. Jadi webinar kita kali ini terkait peran teknologi DDM, mulai kita tahu apa pondasi transformasi digital, kemudian sampai kita tahu apa fungsi DDM, kemudian kita tahu penerapannya seperti apa dan implementasinya seperti apa. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya paparkan terhadap webinar kali ini, yaitu peran teknologi DDM dalam mendukung transformasi digital. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk sesi tanya jawab akan saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak Adit. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Tommy yang telah memberikan materi tentang DWDM kepada kita. Menarik sekali ini materinya buat kita semua. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa di open mic atau di chat aja juga bisa. Silakan kalau jika ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan tentang materi teknologi DWDM ini. Boleh sambil open kamera juga nanti. Apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Boleh Pak, saya nanya Pak. Ya, silakan Pak. Pertanyaannya boleh di. Pak, Pak, eh, Pak Tommy, Yopi, Pak Tommy. Ya, siap Pak Yopi. Silakan Pak. Ya mungkin agak sedikit teknis ya Pak ya. Tapi mudah-mudahan Bapak mau jawab. Saya sebenarnya penasaran. Teorinya mungkin saya udah tahu ya, cuman experience-nya yang mungkin belum ada. Jadi kan DWDM itu menggunakan panjang gelombang yang khusus apa ya, 1600-an ke atas kan gitu ya Pak ya. Nah contohnya kayak gini Pak. Misalnya ada router gitu Pak. Ada router menggunakan Ethernet, Optical Ethernet, SFP. Contoh di SFP itu menggunakan panjang gelombang 1550 contoh Pak. Nah mungkin di router itu mungkin ada beberapa service misalnya ada 5 gitu atau mungkin 10 yang menggunakan panjang gelombang 1550. Itu gimana perpindahan dari SFP 1550 itu ke panjang gelombang yang ada di DWDM gitu. Oke. Ya, Baik Pak Yopi, kita tampung dulu ya. Yang lain kalau memang ada mungkin bisa saya jawab ya. Nanti kita siap, tunggu siap. dulu. Masih ada yang lain, silakan. Terima kasih Pak. Ya, sama. Terima kasih Pak Yopi atas pertanyaannya. Bapak Ibu yang ada pertanyaan lain yang lain, apakah ada? Oke, kalau sambil menunggu yang lain, mungkin saya bantu jawab sama Pak Yopi.
secara yang seperti yang Bapak Yopi sampaikan tadi, secara teori sudah mungkin paham. Sekarang praktikumnya seperti apa gitu ya. Jadi dalam perangkat DODM, ini mungkin Bapak Ibu semuanya, ini secara teknis ya, seperti yang disampaikan Pak Yopi tadi, bahwa ini lebih ke arah teknikal nih ya. Jadi teknikalnya dalam DODM itu ada dua hal. Yang salah satunya pertama adalah bagian optikal, yang kedua adalah bagian elektrikal. Nah, misalkan yang tadi contoh di sini adalah penerapan DODM yang di bawah ya. Izin saya ini dulu ya. Oke. Nah, di sini ada router. Tadi Pak Yopi sampaikan ini ada routernya Pak. Router kemudian masuk dalam di DODM perangkatnya, kemudian perangkatnya yang terima dan diterima lagi sama router. Nah, bagaimana ya Pak ya komunikasinya ya? Bagaimana sih penentuan lambdanya seperti apa gitu? Kalau kita bicara di DODM, maka yang akan berfungsi untuk mengatur lambda itu adalah posisi elektrikalnya. Oh, Mama, yang posisi optikalnya, yaitu di ada namanya max sama di max. Untuk ke klien hanya keluar QCP-nya saja. Jadi di dalam di DODM ada dua hal, ada yang disebut dengan line unit dan ada yang client unit. Line unit itu untuk yang optikalnya, sedangkan client unit untuk elektrikalnya. Nah, perubahan dari frekuensi yang digunakan bukan di posisi router. Router hanya menerima linknya saja. Yang akan merubah itu adalah posisi di dalam uh, posisi di max sama di maxnya. Contoh di sini, kita maksimalkan kita ada QCP, ada lambdanya. Lambda 1550, misalkan di router 1550, di kalau di DODM sedikit informasi teknikal, ada namanya muxponder ataupun transponder. Nah, transponder itu kita juga pasang di sini. Contoh di sini kita pasang yang 100 giga, kemudian lambdanya 1550 atau 1310, di sini juga sama. Yang akan mengirimkan untuk mentranslate dari electrical menjadi optical karena perangkat router itu konteksnya adalah electrical. Sedangkan yang perangkat di DDM itu optical. Nah, yang berpengaruh, yang berperan di sini adalah posisi lambda. Lambda berapa yang akan ditransmitkan di dalam backbone ini? Nah, itu yang sudah kita tentukan frekuensinya berapa. Karena klien hanya drop saja, pokoknya tahunya klien turun gitu ya. Nah, yang akan berfungsi itu adalah klien masuk dalam transponder, transponder lah yang akan dikirimkan di Max sama di Max. Aktualnya seperti itu Pak Yopi. Siap, 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 siap. Jadi transponder itu ya Pak yang mentranslate Nah, nanti. Ya. Nah, mungkin nanti habis ini akan saya kasih tahu yang mana sih transpondernya ya. Ini salah satu brand ya. Atau izin, biar sambil nunggu yang lain, saya liatin ke Bapak Ibu semuanya. Ini salah satu brand. Kebetulan ini saya yang handling. Transpondernya seperti apa itu? Biar kelihatan nih ada gambaran itu. Tapi ini bukan sifatnya promosi ya, karena kebetulan saya pakai di sini, maka saya juga kasih tahu ke teman-teman nih. Kebetulan kita lagi sharing session, biar ada gambaran. Sebenarnya transponder itu seperti apa gitu ya. Nah ini izin saya share bentar ya. Nah, oke, transponder. Nah, oke, ini dia. Oke, ini saya stop dulu share-nya. Oke, kebetulan saya saat ini menggunakan perangkat Huawei. Nah, perangkat Huawei yang disebut dengan transponder ini. Jadi, kalau tanpa ada perangkat ini, bandwidth kita nggak bisa aktif. Nah, yang di sinilah yang sebut tadi ada yang client side atau client device dan ada yang untuk di lainnya. Nah, client device yang mana? Yang ini. Mungkin Bapak Ibu lihat di sini ya. Ini yang 100 giganya, yang ke klien, nah inilah ke dalam line unitnya. Inilah modul yang berfungsi untuk mendapatkan service kita. Kalau tanpa ada modul ini di dalam di DODM, nggak bakal ada kapasitas yang bisa kita bawa. Nah, jadi tadi itu teorinya, gambaran, nah inilah aktualnya seperti ini, Pak.
Mungkin silakan kalau ada pertanyaan lagi Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih. Izin. Oke, silakan yang lain. Bapak Ibu, pertanyaan, ada pertanyaan lain kah? Mungkin masih ada yang belum paham, gimana? Boleh ditanyakan? Kita tunggu 2 pertanyaan lagi ya Pak Adit ya. Ya, siap, Pak. Kita masih buka pertanyaan 2 lagi. Bapak Ibu, oke Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, materi webinar kita hari ini kita close. Sebelum kita akhiri, mohon izin open kamera buat bisa kita dokumentasi. Halo? Ya, baik. Eh, kita open cam ya. Lagi. Oke, sudah kita open kamera, udah kita capture. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu pada webinar kali ini. Next nanti kita akan buka lagi webinar di di yang akan datang dengan materi yang lainnya. Terima kasih atas partisipasinya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bang Tommy. Ya, terima kasih Terima Pak. kasih Bang Tommy. Terima kasih Pak Tommy. Ya Pak.